Ya, kami mengamati begitu ya bagaimana perkembangan dan juga pergerakan dari pasokan, harga, sejumlah komoditas pangan dari kacamata global. Kalau kita lihat dari satu sisi terlebih dahulu, dari pasokan, sebetulnya apakah pasokan global yang saat ini ada begitu ya, dan sejumlah komoditas pangan yang ada, ini juga mengalami penurunan yang signifikan. Karena kita ketahui bersama bahwa memang kondisi iklim, kondisi cuaca yang juga tentunya ini tidak mendukung sekali dengan produktivitas yang juga diungkit tinggi oleh berbagai macam negara di dunia. Ya, untuk peningkatan atau penurunan tidak sama rata untuk semuanya, Bram. Ya. Kalau untuk pangan khususnya di jagung juga di gandum justru mengalami peningkatan. Jadi untuk tren produksinya meningkat. Namun untuk beras, nah justru kebalikannya itu seperti yang tadi Bram bilang, itu karena cuaca, juga ada beberapa regulasi ekspor seperti yang dari India, kurang lebih seperti itu, Bram. Oke. Ya. Oke, baik. Tentunya kita amati juga begitu ya, produktivitas di negara kita, khususnya komoditas beras ini juga mengalami tren penurunan secara agregat tahun per tahunnya. Tapi kalau mengamati juga dengan peningkatan impor beras yang terjadi dan sudah direncanakan oleh pemerintah kita, apakah ini juga tidak menjadi salah satu tantangan tersendiri di saat pasokan global sebetulnya juga sedang defisit? Sebetulnya tidak, Bram, karena seperti kita ketahui nantinya di 2020 untuk goals ke depannya kita memang rencana ingin memperluas lahan untuk penanaman padi kita juga kan. Namun dalam proses menuju ke sana dan dalam jaga-jaga juga dengan kondisi cuaca, maka dari itu pemerintah berencana untuk mensuplai dari impor gitu. Untuk kestabilan saja sebenarnya, Bram. Ya untuk tantangannya sih mungkin tidak seberbahaya itu ya kalau dilihat-lihat begitu, Bram. Oke, oke, baik. Untuk dengan kita lihat begitu ya, target dari pemerintah juga akan memaksimalkan bagaimana swasembada pangan yang terjadi di negara kita. Diamati juga dengan kebutuhan atau demand dari masyarakat kita, kebutuhan beras nasional kita. Apakah kalau misalnya kita dalam kategorikan kondisi stabil atau terjaga pasokannya, masih dalam taraf itu atau sebetulnya sudah menjadi alert juga begitu ya, karena memang peningkatan impor pun sudah diwacanakan sejak saat ini. Ya. Untuk tahun ini sendiri sebetulnya produksi beras kita mengalami penurunan, Bram. Itu menjadi 30,34 juta ton, jadi turunnya sekitar 2,43% dari tahun 2023. Nah, maka dari itu harga domestik kita ini tetap tinggi, itu karena itu juga. Terus nantinya juga ada ancaman cuaca juga ya, Bram, itu nantinya dapat menghambat dan menjadi tantangan juga untuk distribusi kita. Jadi itu salah satu, itu beberapa faktor utama lah yang membuat kondisi suplai beras kita kesannya ini sedang dalam tantangan besar gitu, Bram. Oke, baik. Apabila memang begitu ya, dilihat dari segala sisi nampaknya pemerintah memiliki PR yang cukup besar dalam memaksimalkan dan juga menstabilisasi harga pangan khususnya beras di tanah air kita. Tapi kalau boleh begitu ya, untuk memberikan solusi kepada pemerintah dengan ekspertis Anda di bidang pangan, sebetulnya apa yang harusnya cepat dilakukan oleh pemerintah untuk menstabilisasi beras dari segi harga dan juga pasokannya? Mungkin antisipasinya itu lebih ke operasi pasar ya, dengan peningkatan stok juga, lalu juga persiapan karena nantinya kalau Bram dengar dari BMKG akan ada cuaca yang kurang baik, lebih banyak hujannya, juga ada kemungkinan banjir di mendekati akhir tahun nanti. Jadi persiapan untuk proses distribusinya bagaimana, logistiknya bagaimana, sistemnya mungkin dibuat lebih efektif bagi semua pihak yang yang ikut serta dalam hal itu. Lalu juga mungkin persiapan diversifikasi pangan. Ini mungkin agak jauh ya, Bram ya. Diversifikasi pangan karena itu dapat mengurangi juga ya ketergantungan kita terhadap beras. Tapi kalau kita memang fokusnya ke beras ya itu tadi untuk distribusi kita. Lalu juga rencana untuk peluasan lahan nantinya semoga bisa segera dilancarkan ya semuanya. Kurang lebih begitu, Bram. Oke, baik. Dari hal-hal begitu ya yang juga dipublikasikan oleh pemerintah terkait swasembada pangan, sebetulnya dalam jangka waktu berapa lama kita dapat merasakan hasilnya begitu dari sejumlah target yang dicanangkan oleh pemerintah? Menurut point of view Anda, Eka? Menurut point of view saya mungkin tidak bisa dalam waktu sesingkat itu ya, Bram ya. Karena ini banyak yang ikut serta di sini. Kita juga masih harus audiensi juga ke petaninya. Jadi harus dari hulu ke hilir gitu, Bram. Karena
Untuk dari hulu saja kan kita juga masih proses untuk distribusi distribusi pupuk ya, itu sekitar 9,5 juta ton. Itu juga membutuhkan proses agar distribusinya ini lancar dan juga bisa terdistribusikan dengan baik gitu. Dan itu, maka dari itu saya merasa untuk dapat bisa segera itu kayaknya kemungkinan masih kecil, kita butuh waktu lah ya. Tapi selagi ke sana memang saya lihat juga pemerintah banyak kebijakan-kebijakan seperti yang tadi impor itu, kita memang pemerintah juga sudah memikirkan jauh lah dalam proses ini kita bisa bertahannya bagaimana, kurang lebih gitu. Oke, baik. Lalu seberapa besar juga peluang masyarakat begitu ya yang pada akhirnya nanti harus merasakan harga sejumlah komoditas pangan khususnya beras ini justru terjadi peningkatan di saat kalau kita amati bersama tingkat daya beli masyarakat kita yang juga menurun, tapi kita balikan lagi di mana beras ini tidak bisa dikurangi karena menjadi makanan pokok sehari-hari masyarakat Indonesia. Apakah memang pada nantinya masyarakat Indonesia harus mau tidak mau, rela dan tidak rela membayar beras yang lebih mahal guna kebutuhan sehari-harinya? Nah, itu dia Bram. Balik lagi ke tadi untuk diversifikasi pangan juga kayaknya sepertinya masih untuk membiasakan itu menjadi habit gitu kan. Kita tuh sebenarnya banyak masih ada singkong juga, kita masih punya sorghum lah ya untuk pengganti beras. Lalu kita ada ya di daerah-daerah tertentu juga ada sagu dan lain-lainnya. Ya untuk seperti itu kalau memang sudah tradisi kita makannya, kita sudah nyamannya sebagai makanan pokok kita adalah beras, mau tidak mau kita juga harus dari pemerintah juga harus bisa membantu agar bagaimana caranya harga beras ini bisa maksimalkan agar seluruh masyarakat ini mampu untuk membeli dan memenuhinya gitu. Sembari mungkin perlahan itu tadi diversifikasi, membiasakan gitu loh. Kita ada banyak pilihan loh, tidak hanya beras gitu. Tapi kan seperti itu butuh waktu ya. Kita kan harus mengedukasi juga, menceritakan kalau kadang kan kayak seperti beras porang gitu kan, orang kan kayak kok sepertinya asing ya, ini teksturnya gimana ini, sama juga kayak sorghum teksturnya gimana, walaupun sebetulnya dalam sisi gizi itu cukup memenuhi dan sama-sama mengenyangkan gitu. Lebih ke kebiasaan aja sih Bram sebenarnya. Oke, gitu. Baik, apalagi merubah kebiasaan makan beras ini juga tidak gampang atau tidak mudah begitu ya untuk merubahnya.